102,8 radio station. This is Mesra FM, mesranya musik dan informasi. and now another hour right here, right now on www.radiomesra.com. number one internet radio station. أيقنت أن الله يجبر خاطري. Baik di 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada. Ya. Untuk kali ini kembali kita terhubung bersama dengan Bang Ude. Wah, penampilannya Iya, luar biasa. luar biasa, Oke. cerah sekali hari ini. Kayak studio juga ada monitor di belakangnya, ada televisi. Jangan-jangan nih Bang Undi ada di kontrak sama televisi swasta. Ada televisi. Amin 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 amin. Amin. Iya. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelumnya kita akan memulai acara Dialog Islamia untuk Ramadan ke-25. 5. 25 Ya, hari malam ini. ke-25. Baik, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Ananda Sikri. Tafadhal Nanda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Nanda Sikri. Mudah-mudahan Alhamdulillah. menjadi generasi harapan bangsa, harapan agama dan harapan keluarga. Iya. Iya. Sesuai dengan semboyannya Pak Gubernur itu sulsel mengaji. Iya, sulsel mengaji. Iya, bukan sulselnya ya tapi masyarakatnya. Iya. Iya, Baik, Bang baik. Ude. Gitu. Ya, Iya. kita akan menuju ke malam 25 dan malam Iya. nanti temanya terkait perniagaan dalam Perniagaan Islam. dalam Islam. Ya, mungkin Iya. seperti biasa diawali dulu dengan Iya, fadilah ya. Fadilah untuk malam ke-25. Baik, tafadhal. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Perniagaan dalam Islam tentunya adalah hal-hal yang memang dilakukan oleh Islam agar supaya kita dalam berniaga itu mengambil asas manfaat dan menjauhi asas mudarat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah itu mengharamkan yang namanya riba. Dalam fadilah sebentar malam ke-25 di bulan suci Ramadan, yakni siapa yang beribadah sebentar malam Iya. menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, yarfa'illahu taala anhu azabal qabri. Iya. Jadi Allah akan menghilangkan siksa kubur baginya, bagi orang-orang yang melaksanakan tarawih sebentar malam. Maka insya Allah, insya mesra, betapa tinggi nilai dari sebuah ibadah yang kita lakukan sebentar malam. Iya. Karena ini ada jaminan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kita dan menghilangkan dari azab dan siksa kubur ketika kita meninggal dunia. Itu yang sempat terekam dan sempat yang ada dalam kitab Durratun Nasihin. Demikian sama Mesra. Iya. Oke. Oke.
Baik, Insan Mesra boleh bergabung di 0853 9535 0907 Ya. untuk di program ini. Kayaknya sudah ada yang bergabung. Baik, silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ude. Waalaikumsalam. Bapak, Silakan. Jadi kita cerita Iya. perniagaan. Nah, ini kan Iya. mumpung PSM besok bermain ya. Nah, Iya. ini kan Tiket mahal. Ya besok malam. Iya, Nah, tiket ini kan mahal, dalam tiket mahal. Kak. perniagaan itu jual beli masalah tiket. Iya. Iya, Nah, tiket ini mahal kan ya. begini, bagaimana hukumnya dalam Islam? Itu kan tiket dibuka oleh Kostik ya, Iya. lewat aplikasi. Iya. Iya. Tapi begitu dia buka, kita yang mau beli ini kadang error ya. Begitu sudah terbuka, dinyatakan habis. Bagaimana hukum dalam Islam? Apakah itu penipuan atau memang tandanya sudah begitu? Karena buka error ke Kostik, tapi begitu orang mau beli error Error ya. Tapi begitu Iya. sudah selesai error, sudah nyatakan habis. Habis. Tapi di sisi lain, pertanyaan kedua, ini kan besok pasti banyak calo di stadion. Ya, pasti banyak Iya, calo iya. karena rata-rata yang datang dari Makassar itu membawa tiket banyak. Berarti itu Sudah yang dibooking memang ya. saya rasakan mungkin dia yang membelinya di sana lewat aplikasi ini, tapi tertutup untuk kita. Ini dugaan saya ya. Jadi kita berbicara perniagaan. Yang dianggap calo ini, apakah bentuk ini suatu perniagaan? Karena ini kan jual beli. Ya. Oke. Walaupun Iya. dijual dengan harga yang lebih, contoh. Iya. Itu di timur itu sekarang sampai harganya hanya 100, itu Iya. sudah bisa dijual 400-an. Iya. Itu sampai Iya, iya. 300% naiknya. Jadi kami sebagai orang Islam, Pak Geris, apakah bisa ini gimana, Nek? calo? Ya, Pak Geris. Pak Geris. Ayo lah menonton. Aja menonton. tapi saya rasa juga kalau kita bilang ya mudah-mudahan begitu, walaupun pemerintah kita menyediakan nonton bareng ya, tapi biasanya kalau penggemar tuang itu tahu banyak memetukur stadion lupa-lupa biasanya ya. Iya. Biasanya Biasanya begitu. biasanya begitu karena kita ini penggemar bola dan mantan pemain bola pasti merasa bahwa tapi inilah yang jadi pertanyaan Bang Ude dalam hukum Islam Iya. ya, hukum Islam seperti Oke, Bang Ude, dimengerti. Ya, Karena apakah keterbatasan dijual waktu juga. beli atau ada faktor penipuan atau bagaimana karena rela sama rela Intinya mau membeli, bagaimana mau beli. hasilnya halal atau tidak? Ya, Ya, itu oke. bagaimana Itu saja, Bang hukumnya. Ude. Oke. Ya, salam ya. Iya. Kenapa Oke, ada musik Bang ya? Ude, bagaimana ini? Pertanyaan dari Bang Une dijawab oleh Bang Ude. Iya. Baik. Insan Mesra. Kenapa ada musik yang tunggu dulu. Ya, ada nih. Oke, sudah bagus. Iya. Baik, Insan Mesra. Bahwa apapun yang kita lakukan dengan hal yang seperti itu dalam perdagangan dalam Islam, Iya. dalam calo-calo seperti itu, saya kira begini. Iya. Bisa saja bahwa ketika kita membeli tiket dan itu harga tiket sudah ditentukan harga misalnya 50.000 Iya. atau 90.000. Iya. Kok tiba-tiba kita membeli secara online, tiba-tiba error begitu dibuka langsung habis. Berarti ada orang yang memang melakukan hal-hal yang melakukan penipuan seperti Ada itu. kecurangan. Dia Ya. booking tiket ya, ada kecurangan, dia booking tiket lalu kita jual mahal sama kita. Melebihi daripada kadarnya itu sudah masuk pensoliman dan itu bisa mengandung riba yang seperti itu. Maka antisipasilah di sini seharusnya pihak pemerintah itu membuka secara luas untuk tidak melakukan pencalokan dalam hal-hal menjual tiket seperti ini karena itu merugikan masyarakat. Di sisi lain ya ada sebagian orang-orang diuntungkan seperti itu, tapi segelintir orang yang melakukan seperti itu adalah merupakan pensoliman. Bagian Maka- dari ikhtiarnya katanya Bang Ude. Iya. Enggak seperti itu. Kita kan sama-sama ingin merasakan, kita Iya. ingin bergembira juga bagaimana PSM menang, bagaimana memeriahkan itu. Iya. Tetapi kalau kita mau menarik keuntungan seperti itu kan sudah ada untung ketika kita masuk ke stadion. Dan itu semua diatur. Nah, coba bayangkan kalau hal ini dirugikan Iya. dan itu masyarakat mengamuk hal seperti itu, mereka kompak untuk tidak melakukan nonton di stadion. Siapa yang membeli tiket? Kalau masyarakat jenuh dengan hal yang seperti ini, bosan dengan hal seperti ini, tak ada lagi minatnya orang untuk melakukan nonton Iya, iya. di stadion.
Dan ini harus diantisipasi sebelumnya. Jangan hanya ingin mengambil keuntungan, sementara kita juga ingin memasyarakat yang namanya bola. Hal-hal yang seperti ini harus kita hindari. Ingat ya, perdagangan yang dihalalkan adalah suka sama suka, tapi tidak mengandung unsur riba. Itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Jadi itu unsurnya riba, bukan keuntungan. Unsurnya riba itu kalau sudah ada pensoliman di situ. Ada kemaksiatan yang berlangsung. Tapi kan tidak ada paksaan Bang Ude, mau beli-beli tidak. Iya, jelas tidak ada paksaan, tetapi memberatkan bagi orang yang membeli. Iya, istilahnya aja di samping dia betul dia hobi bola, tapi dia membeli itu dengan terpaksa karena mau tidak ada yang bisa dibeli. Aja mau Pak bola keuntungannya dilarang. Coba lihat kenapa orang-orang Eropa jauh lebih sadar orang Eropa ketika ada hal yang seperti ini yang berlangsung. Nonton, mereka asik menonton karena mereka langsung beli tiket, dia langsung di stadionnya, tidak lagi online. Adapun online misalnya itu diatur sedemikian rupa. Makanya hal-hal yang seperti ini harusnya kita memperlakukan dengan cara yang sangat wajar, jauh di luar daripada ekspektasi daripada orang-orang yang mau membeli tiket. Kami juga merasakan seperti itu ya misalnya. Baik. Ya. Karena ada teknologi ini, harusnya teknologi itu dimanfaatkan dengan baik ya. Iya, aja mau Pak bola, aja mau Pak dibolai keuntungannya. Bang Maman, orang Eropa itu malu kalau dia tidak memegang tiket masuk nonton. Iya, bilangkan musik. Malu ya, malu dia. Malu orang Eropa kalau dia pergi nonton baru mau musik ya. Beli tiket. Iya. Kalau tidak ada tiketnya, ya itu malu mereka. Iya. Berarti memang kita ini justru bangga kalau mau masuk gratis. Justru mereka lebih sadar dari sisi kematangan berbudaya, bersosial seperti betul. itu. Karena mereka masuk nonton itu mereka saling membantu istilahnya kan. Iya. Jadi kita para penonton yang masuk, ingat ya, full penonton masuk di lapangan B.J. Habibie, dan itu harus disadari oleh pihak manajemen PSM. Iya. Bahwa ketika Anda datang ke Parepare, kami tidak rugikan. Ya, bahkan miliaran masuk uang dalam uang tiket saja. Iya. Begitu. Nah, kalau ini diberikan kepada calo misalnya, itu bisa berakibat fatal kalau masyarakat sudah jenuh seperti itu. Iya. Untuk apa lagi kami nonton sementara harga tiket 2 kali lipat yang diberikan kepada kami. Iya. Dan kami juga ini adalah tuan rumah yang baik, kampung kami sendiri. Datang jual yang seperti itu, itu bisa ada jenuh dan mereka kok kompak misalnya, mereka sepakat enggak usah, lebih kita nonton bareng saja. Ada di warkop, ada juga. Iya, bisa bergembira juga di situ. Siapa yang dirugikan kira-kira? Iya. Bang Ude, bagaimana dengan gerakan boikotnya? Termasuk Pak Ambo kan bilang ya udah tidak usah beli tiket, cukup itu bisa bilang saja. Bang Dimas, itulah bagian daripada kejenuhan masyarakat Parepare sebagian. Iya. Di samping itu adalah merupakan hal-hal yang membuat dia tidak enak ketika atau merasa jengkel lah, merasa bagaimana lah. Yang jelas mereka merasa tertipu ketika mereka mau menonton ini kan sudah juara juga. Iya. Artinya sebenarnya yang mau dilihat di sini tinggal selebrasinya, bukan pertandingannya lagi. Selebrasinya saja. Iya. Andai kata pihak PSM mau lebih bagus lagi, manajemen PSM mau lebih bagus lagi, tidak usah kau berikan kepada orang yang membuking tiket, tetapi satu persatu tiket dipegang, dan itu kita rame-rame saja ke lapangan. Tidak usah ada yang membuking, mewakili. Itu pihak manajemen harus diperbaiki manajemennya, supaya yang kedua terhindar dari unsur riba. Ini sudah masuk unsur riba seperti ini. Ya, itu betul dia berniaga, tetapi perniagaan dalam bentuk kesaliman. Ini tidak perlu dilakukan. Iya, mungkin ada pepatah mengatakan gila bola boleh, asal jangan gara-gara bola kita gila dan gelap mata. Iya, betul. Iya. Gitu makan Bang Ude. Hobi memang mahal. Memang mahal. Iya, tidak mahal sebenarnya. Iya, hobi mahal. Tetapi harus kita memperhatikan juga syariat. Sebenarnya harus juga kita memperhatikan kaidah. Iya, sebenarnya kalau mau dipikir nih Bang Ude enggak mahal sebenarnya tiketnya, cuma uang yang kurang. Iya. Nggak mahal tiketnya kalau menurut saya ini. Saya sendiri beberapa komentar di Facebook, di medsos itu agak bagus juga ya. Iya. Komentar seperti itu ya, mending kita nonton bareng aja. Iya. Di situ jauh lebih aman sambil kita menikmati kopi. Iya. Menikmati hal-hal yang indah. Apalagi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di stadion. Nah itu yang parah sepertinya. Asal jangan boto.
Iya. Seperti Pak Dewan, Dr. Kamal besok insya Allah nonton bareng di sekretariatnya Gerindra. Di Gerindra besok nonton bareng. Iya. Jauh lebih bagus begitu kan, nonton bareng saja. Bukan sambil bagi-bagi sedekah. Iya. Nah, ya cocok. Sambil kaki minum kopi kan enak ya, sambil nikmati. Oke, kalau Bang kita jangan lompat-lompat, ada kopi di situ ya. Iya. Gitu. Kita ya, lanjut. ada etika ya. Jadi gini Bang One ya. Jadi ingat ya, dalam perniagaan itu ada etika, ada kejujuran. Nah, itulah unsur itu yang tidak masuk kalau dia booking tiket lalu dia menjual dengan mahal, itu tidak ada kejujurannya di situ. Iya. Nah, itu yang dimaksud ya. Iya. Yang kedua, tidak ada bahasa keadilan. Dalam perniagaan yang dimaksud di situ ada kejujuran, ada keadilan ya. Keadilan gitu. Ya. Dan kemanusiaan. Baru bisa memenuhi syarat baru bisa memenuhi syarat. Kalau tidak ada jangan. Ya, ke depan mungkin dari pihak ofisial ini bisa berinisiatif menjual saja harganya sama, yang jelas dikasihkan reward. Iya. Kalau Anda melakukan ini 100, Anda dapat sekian. Kan lebih bagus begitu. Oke, boleh. Iya, oke. Silakan. Masih ada penelpon? Silakan di 0853950907. Iya. Baik. Halo, kenapa ada suara musik itu? Ada suara musik ya, di-off-kan aja, Mah. Mungkin mungkin ada di lain pihak yang ya karena aman jadi sini. Mungkin bukan dari itu. Iya, karena enggak ada nih. Mungkin ada di lain pihak. Enggak ada di sini. Ada sih. Bukan dari sini, bukan dari radio. Ya, karena pendengar kita juga informasinya tidak ada suara lain, hanya suaranya Bang Ude saja sama. Oke, Bang Ude. Iya. Kita ke judul. Bagaimana sebenarnya? Tadi sedikit sebenarnya udah diulas bahwa dibahas ya. Ya. Perniagaan dalam Islam. Perniagaan itu harus seperti ini, jangan sama-sama memaksa atau menyiksa. Nah, bagaimana sebenarnya kalau dalam Islam itu? Iya. Kan gini, dalam Islam itu adalah hal yang memang diutamakan karena ini masuk dalam isi kandungan Al-Quran. Namanya muamalah, ya, muamalah. Kalau misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita mau jual beli itu ada yang namanya ijab kabul. Iya. Akad, ada akad ya. Ada akad. Saya beli barang Anda dengan sekian harganya. Oke, kalau dikatakan deal, itu namanya akad. Oke, tanda persetujuan. Iya. Jadi makanya itu dalam perniagaan dalam Islam atau etika bisnis dalam Islam, tentunya saya berkiblat lagi seperti ini, Bang Maman. Iya. Bahwa kiblat kita sekali lagi, kenapa Australia dengan Singapura jauh lebih hebat ekonominya ketimbang kita yang notabene adalah umat Islam. Kenapa orang Cina jauh lebih hebat ekonominya dalam taktik perdagangan dan perniagaan, jauh lebih cepat ketimbang daripada kita umat Islam. Karena itu adalah hasil survei bahwa ternyata orang-orang Eropa adalah mempraktikkan ajaran Islam dalam berniaga. Nah, contoh kasus ada dosen saya dulu yang berangkat ke Australia dengan Singapura. Dan dia mengatakan, saya menemukan perniagaan dalam Islam di sini. Maksudnya, Prof, apa itu? Maksudnya bahwa di situ dalam perniagaan atau perdagangan kita membeli baju. Lalu tertulis di situ di label bahwa baju yang ditemukan cacatnya yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Itu kan Islam yang punya seperti itu. Tapi mereka praktekkan. Kita carilah yang disenggol, kalau ada baju kita beli, lalu ada label mengatakan baju yang cacat, kalau ditemukan cacatnya, maka boleh dikembalikan. Kan tidak ada. Yang ada itu adalah barang yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan. Sementara orang-orang Eropa memilih. Oke. Itu nilai kejujurannya, Jadi yang kedua, bahwa orang-orang Cina itu ekonominya bagus karena memang mereka mempertahankan kualitas di samping daripada harga. Contoh ya, bakpaunya sekarang orang Cina, contoh kecil ya, bakpaunya saja itu luar biasa itu. Bertambah harganya tapi kualitasnya juga bertambah. Kita jual pisang goreng pertama besar, lama-lama kecil. Apalagi lomboknya berkurang nih. Tapi bagaimana caranya, Bang? Bagaimana caranya membunuh bata-bata? Misalkan kita
kalau dipertahankan begini kan itu yang jadi pikiran juga kalau ada barang cacat dikembalikan kan mengurangi karena kita untung juga. Bang Dimas, karena kita tidak pernah berpikir bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Itu dia. Kita jauh dari situ. Iya, kejujuran tidak mungkin. Mereka berkeyakinan, tidak mungkin kejujuran membuat bangkrut ya. Saya gini, saya kira gini. Lihatlah misalnya ketika kita berdagang, banyaknya penjual di Parepare, tapi semua dapat kebagian kan? Iya. Berarti apa kata Allah? Silakan bekerja, nanti saya yang atur rezekimu. Iya. Bukan kita yang mengatur. Iya. Gitu. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum Bang Mude. Ya. Waalaikumsalam. Pada tosir Bang Mude kan kadang kita itu beli durian itu kama kare Pak Balue macam ni. Iya. Dia kau ni macam ni kalisus. Kan dia rasakan kan banyak, mohon maaf. Dia hanya mau laku. Iya. Tapi kau melu ni matu kali, cuma pengewan ni. Oke. Yang kedua begini. Itu kan ada dulu pertandingan suara burung ya. Iya. Bagaimana perniagaannya ini kan banyak dijual dengan harga mahal. Iya. Tapi pakai mak bodoh dalam arti kata pertandingannya. Nah, itu pertandingannya umpama suaranya. Dan macamnya juga seperti banyak ayam Filipina sekarang dijual harga mahal. Iya. Oke. Kita pakai mas tahu bagaimana hukumnya di Islam ini Bung Ade, perniagaan yang begini. Oke. Iya. Oke. Pakaian dibantu sampai wajah. Oke. Baik. Sudah dipaham Bang One. Iya, oke. Kasih. Gini, yang pertama itu adalah durian. Iya. Ya, manis apa tidak kembalikan. Buah ini yang dimaksud dengan janji palsu. dalam berjualan tidak boleh ada kata-kata seperti ini. Ya. Itu artinya penipuan. Lebih baik terus terang saja ya. Karena Anda sendiri tidak tahu apakah dia manis atau tidak, meskipun kita punya pengalaman menjual sesuatu, menjual durian, menjual apa saja, apakah kita bisa menjamin apakah dia manis atau tidak? Ya kan? Karena itu kan tidak terlihat bahwa nanti kita buka dan kita rasakan baru kita tahu bahwa ini manis atau tidak. Makanya jangan melakukan penipuan dalam berjual seperti itu karena itu bisa mengandung unsur kemaksiatan. Kita melakukan pensaliman seperti itu, ya. Sampai di rumahnya orang dia buka ternyata kecuali dikembalikan tidak mau terima. Itu kan jadi bumerang juga. Itu unsur penipuan persaliman ya. Terus terang saja. Iya, lebih baik terus terang saja. Saya juga tidak tahu karena saya hanya membeli buah ini kemudian saya jual. Agak seperti itu. Jauh lebih mulia ketika kita menyampaikan hal yang seperti itu dan mungkin pembeli juga merasa bahwa ini orang jujur. Saya lebih beli anunya. Gitu. Kalau misalnya kita di tempat saja, itu tidak ada masalah. Silakan dibuka. Kalau jelek, terus kembalikan. Itu kita tidak pulang ke rumah. Misalnya kita beli durian dalam kawasan itu, kemudian kita makan durian di situ, itu kan diganti. Itu sudah kesepakatan memang. Ini tidak masalah yang seperti itu. Dan itu boleh dilakukan ya. Karena memang langsung dilihat. Kalau kita sudah pulang ke rumah, itu tidak ada jaminan diganti duriannya apa tidak. Gitu maksudnya. Kemudian suara burung dipertandingkan. Apakah itu masuk unsur riba atau tidak? Masuk unsur riba kalau pertandingan suara burung kicaunya itu lalu orang pakai uang pendaftaran. Oh iya. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau ada sponsor silahkan saja, tapi tidak boleh pakai uang pendaftaran. Dalam pertandingan apa saja, kalau pakai uang pendaftaran itu masuk unsur riba, tidak boleh. Riba ya. Itu haram hukumnya. Jangan dilakukan. Jangan membayar. Ya. Biar pertandingan dai cilik. Termasuk. Iya, termasuk. Jangan pakai uang pendaftaran. Jangan pakai uang pendaftaran. Hindari uang pendaftaran. Iya. Masuk unsur riba dia. Yang penting hindari uang pendaftaran. Hindari. Iya. Dengan bahasa uang administrasi. Iya. Tidak boleh. Iya, kecuali caleg. Iya. Pendaftaran. Hindari uang pakai uang seperti itu. Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Baldi. Ya, masih di Pangaparan ya, Pak. Ya, juga silakan. Iya. Masih terkait dengan jual beli ya. Biasakan ada pesan ya. Apabila kamu membeli produk, lihat dulu kemasannya. Apakah di situ ada label halal? Ya. Ya, dari misalnya dan kadaluarsanya
Tapi bagaimana ketika produk itu produk lokal yang tidak ada sama sekali embel-embelnya di situ? Nah, itu singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada label. Dipahami? Iya. Ya, ada label halal ya. Iya. Itu Pak Aldi, label halal itu adalah tidak sembarang label halal dikeluarkan oleh MUI. Ya, kalau ada label halal seperti itu dikeluarkan, berarti itu sudah sah. Ada BPOM, BPOM-nya itu. Ya, BPOM, ya. BPOM. Iya. Iya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Iya, betul. Iya. Iya. Halo? Iya. Siaran terganggu. Oh iya, siaran terganggu. Terganggu siaran ya. Mohon maaf yang mendengarkan melalui radio ada sedikit gangguan dari jaringan. Ya. Iya. Oh iya, lagi lemah ini jaringan kita. Mudah-mudahan Pak Sultan mungkin semakin banyak yang mendengar ini. Pak Dimas masih semakin banyak ya. Ya. Oke, kita ulang mungkin. Terputus. Iya, karena jaringannya mulai terganggu ini. Ya, kita masih menantikan dari tim teknik kami yang ada di dalam lagi menyambungkannya kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Kita akan mencoba menghubungi melalui HP ya. Baik. Kita akan menghubungkannya melalui HP. Kita pasang dulu ini headsetnya. Iya. Iya, putus jaringan di sini. Putus jaringan. Oke. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Ya, masih terdengar? Masih. Oh Oke, iya, silakan. Terjadi gangguan tadi. Jadi kan gini, bahwa kalau produk lokal itu yang kita pasarkan, tetapi itu tidak ada label halal, berarti itu di luar daripada pengawasan obat dan makanan. Maka kalau mau konsumsi ya berhati-hati saja mengkonsumsinya. Iya. Ya. Jadi harus Demikian. Ini maksudnya Bang Ode bagaimana seperti ini? Apakah ada pihak yang bertanggung jawab atau bagaimana ini Bang Ode? Iya, kalau itu yang lokal lalu tidak ada labelnya, ya jelas tidak ada orang bisa bertanggung jawab seperti itu, Bang Maman. Iya. Tetapi kalau yang punya label halal itu berarti sudah resmi dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Artinya tidak sembarang pemerintah mengeluarkan label halal. Iya. Tapi kalau yang lokal itu kan tidak ada hasil penelitian, tidak di dalam pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah. Nah, kalau itu ada kelainan lalu ditemukan, maka itu bisa saja dicabut izinnya atau bagaimana, dan tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab kecuali yang menjual obat itu. Gitu. Itu bahayanya itu. Jadi makanya dilihat dulu obat dan makanannya itu, lalu dilihat expire-nya. Kemudian lihat label halalnya bagaimana. Kalau tidak ada label halal, orang-orang masih ragu-ragu untuk membeli yang seperti itu. Iya. Ya. Oke. Iya. Oke. Kita masih menunggu. Baik. Ya, karena masih ada masalah dengan jaringan di sini. Oh, begitu. Pasti. Ya, terputus. Iya. Ya, silakan untuk yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa didengarkan ini Bang One. Oh iya. Oke. Ada penelpon, silakan. Ini di luar studio ya. Ya. Ini Pak Aldi tadi ya, Pak Aldi. Begini. Ini kan silakan. TKI itu berangkat ke Malaysia. Iya. Nah, ini kan saya anggap sebuah perdagangan. Dia kan mau bekerja tapi duitnya tidak cukup. Iya. Sunah dia kan Dina namanya lalu Majama lalu Malaysia. Iya. Jadi ada orang apakah bentuk calo atau PPTKI membantu. Pada tuh sana kita biaya paspornya, kita biaya banyak, tapi kita sudah ambilkan uang di toke di sana. Pada tuh sana malah panjang. pinjam bicara sana. Karena waktu dia mau berangkat dari Sulawesi ke Malaysia, itu uangnya tidak ada. Jadi kita biayai dulu, baru di sana dipotong-potong gajinya. Iya. Bagaimana itu statusnya di Islam? Maksudnya apakah dihalalkan atau diharamkan? Karena para orang yang menjalankan itu banyak sudah sukses karena apakah dikatakan dijual ya, tapi kotiwin itu loh korban udah kita sudah ambil panjar sama toke, tapi orang ini nanti bekerja sudah berutang, tapi kita juga membantu.
Karena uangnya tidak ada waktu berangkat dari Barbari Jawa Kaplana lalu ke paspornya dari Tawau berangkat lagi ke Keningo. Itu bagaimana hukumnya itu Bang Ude? Ya, bagaimana kalau nak panjarkan ini dulu Bang Ude? Ya, bagaimana Mesti kalau panjar ya. Oh ya, panjar. Sana ya maksudnya kan. Panjar barang ya. Ya, assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau dalam sisi panjar kan boleh saja kita lakukan yang seperti Saya itu. coba hubungi Bang Ude di Messenger. Oke. Ya. Sudah ya. Oke. Baik. Jadi kan gini, kalau kita pakai sistem panjar sebenarnya dalam hal jual beli kan sama aja kita menabung, menyimpan uang. Misalnya kita mau membuat satu bangunan atau masjid, biasanya panitia masjid banyak seperti itu. Iya. Membayar memang di Cina, di Toke dengan istilahnya apa itu menyimpan barang di situ dalam artian panjar dulu. Saya panjar barangnya ini, kemudian nanti lunas baru saya ambil. Jadi dia menyimpan menabung sebenarnya. Boleh saja. Ya, tidak usahlah seperti itu. Yang kredit saja boleh kita lakukan. Saya beli barang harga 50.000. Tapi kalau di cash 50.000. Tapi kalau di kredit itu bisa sampai 60.000 dengan bayar cicilan sekian. Nah, itu memang kredit boleh dilakukan yang seperti itu. Tetapi tetap ada unsur nilai kejujurannya. Sama dengan kita panjar barang. Panjar barang masuknya itu adalah untuk memastikan bahwa kita ingin mengambil barang itu. Jangan sampai orang menyimpang barangnya lalu tidak ada panjar, itu ada jaminan. Itu namanya jaminan ya, seperti itu. Itu sah saja kita lakukan. Jaminan selama memperkuat janji maksudnya. Yang tidak memperkuat janji. Yang tidak boleh itu Bang Mamang, Bang Dimas. Kalau kita sudah simpang barangnya ini, saya mau beli lemari ini. Tapi tiba-tiba besoknya kita mau pergi ambil, ternyata dijual kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ini haram hukumnya ya, memperjualbelikan begitu. Yang kedua yang tidak boleh dalam perdagangan, kalau saya pergi menawar barang, tiba-tiba saya belum selesai menawar, tiba-tiba tak orang beli, bilang kasih maka itu. Nah, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Yang dibolehkan kalau orang itu sudah meninggalkan tempat dan dia memang tidak jadi mengambil barang itu, lantas kita datang mengambilnya, itu boleh dilakukan. Istilahnya mas sambung kiri yang kota ya, mas sambung kiri. Jadi makanya itu kalau panjar itu sah itu untuk memperkuat alibinya bahwa saya mau barang itu. Kalau memang Anda tidak percaya, saya panjar saya dulu sebagai jaminan bahwa memang saya butuh itu barang itu. Bang Ude, kalau kasusnya Bang Ude ini tadi terkait dengan TKI. TKI, artinya diurus, tapi ambil uang dulu dari calon majikannya. Nanti kalau TKI itu bekerja, baru dipotong gajinya. Penghasilan Tidak ada masalah itu, Bang Dimas. Tidak ada masalah kalau yang kedua belah pihak itu jujur dalam melakukan perbuatan itu. Yang dikhawatirkan karena itu banyak TKI kita yang ambil seperti itu, tapi gaji yang didapat kasihan itu sampai bukan lagi sampai setahun 2 tahun, malah berpuluh-puluh tahun terus diambil. Katanya dengan belum lunas dengan dia punya paspornya. Padahal paspor itu hanya 1 kali gaji sudah selesai. Tapi ini sudah berpuluh-puluh tahun sudah dianiaya terus, disolimi terus. Akhirnya tidak boleh kita lakukan. Memakan keringatnya orang memakan duit orang itu. Haknya orang kita ambil. Dan ingat, mengambil haknya orang itu adalah sama kalau kita memasukkan penyakit dalam tubuh. Dan cara mengeluarkannya itu harus dengan operasi. Itu bahaya sekali itu. Ternyata itu. Jadi padan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh begini. Misalnya kita gini. Kita ambil haknya orang. Taruhlah 100.000 ya. 100.000 kita makan. Oke, kita makan. Dalam tubuh kita 100.000. Nah, ketika yang 100.000 kita makan itu, belikan apa-apa kita makan, menjadi sesuatu penyakit dalam tubuh kita, maka harus dikeluarkan lewat operasi. Maka biayanya berapa? 40 juta, 50 juta. Mana lebih untung? 100.000 dengan 40 juta mah lebih banyak. Itu sudah kita tersiksa, bahkan mati setengah diambil haknya orang. Ini yang dirasakan dulu para TKI kita yang berangkat ke Malaysia dengan uang jaminan paspornya seperti ini, dengan bahwa nanti gaji. Sebenarnya bagus untuk memudahkan, tetapi kalau tidak ada nilai keadilan dan kejujuran, ini bahaya. Apa itu Dek? Bisa diulang dampaknya kalau memakan hasil keringat orang lain atau hak orang lain, apa dampaknya itu Bang Dek? Kalau mengambil hak orang lain, memakan haknya orang lain, itu adalah sama kalau kita memasukkan penyakit dalam tubuh. Dan penyakit itu harus dikeluarkan melalui operasi, jauh lebih mahal harganya, seperti itu. Jadi itu bahayanya.
ada kisah yang sangat menarik itu dalam kitab Irsyadul Ibadah, ya. Seorang raja ya. Tiba-tiba ada pemancing, dia membawa masyarakatnya, memang rakyatnya. Tetapi ketika datang memancing, enak sekali itu ikan, lihat. Apa dia bilang? Kasih itu ikanmu. Bilang tidak, untuk keluarga aku. Saya tidak jual untuk keluarga aku ini. Dia bilang biar kasih untuk raja. Akhirnya diambil tanpa dikasih upah. Dia tidak beli, diambil saja. Oke, haknya orang diambil kan? Begitu dia makan sudah ditusuk ikan, ditusuk tulangnya ikan. Begitu ditusuk gatal. Hari pertama tidak ada masalah, dianggap biasa saja. Hari kedua ternyata sudah bengkak. Hari ketiga makin gatal. Akhirnya tidak bisa diobati, diamputasi. Tangannya sudah dipotong. Ya, tapi belum sembuh, masih gatal terus. Akhirnya dipotong lagi tangannya. Datanglah ahli nujumnya, datanglah tabibnya, mengatakan ini bukan penyakit biasa Tuan Raja. Datang staf ahlinya. Kata ini yang ahli agama, oh tidak, ini penyakit kita bukan penyakit biasa, ini adalah ada haknya orang kita ambil. Terus bagaimana caranya menyembuhkan ini? Datanglah minta maaf kepada orang yang kita ambil haknya, mudah-mudahan dia halalkan itu makanan yang kita makan. Kalau dia gengsi minta maaf, Bang, udah. Kalau dia gengsi minta maaf, nikmatin itu Pak. Dia datang minta maaf, kepada orang itu dan mengatakan mohon dihalalkan apa yang saya makan itu hari. Ini tangan saya sudah dipotong, diamputasi. Berarti itulah dosanya. Tetapi dimaafkan, akhirnya sembuhlah penyakitnya seperti itu. Tapi tidak bisa dikembalikan tangannya sudah dipotong. Berarti ini dosa kepada manusia ya. Kalau dosa kepada Allah kan Allah ampuni, tapi kepada manusia yang sulit. Ampuni. Harus minta maaf dulu kepada manusia. Iya. Itu bahayanya ya. Jadi jangan sekali-kali mengambil haknya orang. Jangan sekali-kali. Iya. Aku di Nino Tahir penuh nih. Subhanallah. Iya. Saya tidak ke sana itu. Iya. Iya. Oke, silakan, masih ada waktu ini beberapa menit ya. Iya, masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Kita masih mempersilakan penelpon yang masuk. Iya, hal-hal yang baiknya memang diperhatikan dalam perniagaan ini, baik dari segi pembeli dan penjual ini seperti apa dalam Islam, Bang Ude? Iya, saya kasih contoh bahwa pedagang yang paling hebat di zaman Nabi itu adalah Abdurrahman bin Auf. Terima dulu telepon. Iya, oke. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Bang Ude mengenai tuang akhir Ramadan. Biasanya yang terjadi Pak Ustaz, biasa katakanlah bahwa ada yang lebaran artinya tanggal 21. Iya. Oh, perbedaan ya. Bagaimana dengan yang begini Pak Ustaz? Biasa sudah ada orang yang melihat hilal, tapi baru satu derajat. Pemerintah satu derajat. Jadi bagaimana dengan orang yang artinya lebaran melihat satu derajat dan kemudian ada yang masih puasa? Ya, karena tahun ini ada kemungkinan berbeda. Ada yang masih berbeda puasa, ya. Oke. Iya, oke, dipahami. Bagaimana hukumnya biasanya yang terjadi kalau yang satu derajat itu? Oke, dimengerti Bapak Firman. Masih ada pertanyaan lain? Iya. Oke, dimengerti. Oke, saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada kemungkinan berbeda. Ini lagi ya. Iya. Mengenai masalah hilal. Masalah hilal. Iya, harus dipahami begini. Kita punya kaidah namanya lana amaluna walana amalukum. Ikuti apa yang kamu yakini benarnya. Oke, sekarang metode hisab, perhitungan tanggal itu dilihat. Berarti kalau hisab itu tidak mesti harus 3 derajat. Ya, sekarang kan pemerintah itu 3 derajat. Nah, sekarang yang metode hisab meskipun 1 derajat berarti sudah hilal. Tapi pemerintah kalau hanya 2 derajat belum hilal, tapi nanti 3 derajat baru hilal. Itu sudah kelihatan. Nampaklah bulan bahwa betul yang kita lihat adalah bulan. Iya, jelas di situ. Nah, bagaimana kalau dia hanya 1 derajat kemudian dia hilal dan dia lebaran pada tanggal 21? Ada masalah, silahkan. Bagi yang meyakini 1 derajat, silahkan. Tapi bagaimana yang kaidah mengatakan bahwa kalau kita sudah lihat orang lebaran berarti buka puasa, bagi mereka yang lebaran. Iya. Bagi yang kita tidak ikut lebaran, silakan lakukan puasa tak? Sudah haram berpuasa yang lebaran. Yang lebaran sudah haram berpuasa ya. Yang lebaran sudah haram berpuasa. Bagi yang kita tidak lebaran, misalnya tanggal 22 baru lebaran, itu baru kita haram berpuasa di situ. Yang penting jangan iri. Tapi kalau mereka yang meyakini, mereka yang meyakini silahkan saja. Ya, tidak ada masalah begitu. Jangan tidak usah terlalu diperselisihkan karena memang
dari awal memang sudah berbeda dalam metode penentuan namanya 1 Syawal. Karena dua metode yang dipakai dan itu halal. Pertama metode hisab, yang kedua ru'yatul hilal, melihat bulan. Semuanya kan ada ahlinya. Tapi kalau pemerintah mau harusnya memang disatukan. Ingat ingat Insa Mesra, Bang Dimas, Bang Maman, dan seluruh pendengar Insa Mesra FM bahwa ingat Lebaran 1 Syawal itu hanyalah sunnah. Tetapi bersatu itu wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu yang harus kaidah yang kita pahami. Bersatu itu wajib. Salat Idul Fitri itu hanyalah sunnah. Kenapa selalu dipertentangkan yang sunnah? Kenapa tidak mau bersatu menjadi wajib? Itu saja yang harus diperbaiki. Iya, berarti sekali lagi yang salah itu yang mereka yakini lebarannya hari ini tapi tetap puasa. Itu jangan puasa kalau sudah lebaran. Lebaran itu membuktikan bahwa kita sudah mau masuk acara makan-makan. Makanya orang yang lebaran itu kalau Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Itu artinya kenapa kita makan dulu? Karena membuktikan bahwa kita sudah tidak puasa hari ini. Makanya tuh manrememan asal makan saja. Aja tuh si masuk ya lewu apa dia makan dekut tuh. Sama dengan sebaliknya yang meyakini besok puasa lebaran tapi tetap tidak puasa hari ini itu juga salah. Sebaliknya. Jangan. Kan ketua tuh makut tuh Bang Bude. Ketua makut. Karena ada begitu. Ada riwayatnya itu kan Nabi kan begini. Riwayatnya sangat populer ini. Riwayat ini dalam hadis bahwa apa kata Nabi? Kalian pergilah lihat hilal. Dari 4 sahabat yang ditunjuk itu 29 Ramadan. Tiba-tiba mereka mengatakan 4-4-nya tidak ada melihat hilal. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Kalau begitu cukupkan puasamu sampai 30 hari. Kan jelas. Pernah juga Nabi begitu. Karena tertutup awan, tertutup mendung. Tiba-tiba mengatakan Nabi, ayo besok kita masih puasa. Belum lebaran. Karena belum mulai hilal. Jam 1 siang, ternyata Nabi melihat yang namanya hilal. Dia pulang. Apa kata Nabi? Batalkan puasamu, besok baru lebaran. Berarti tanggal 2 Syawal. Kan apa artinya? Itu darurat, itu sunnah. Yang wajib itu bersatu. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Jadi bersatunya yang harus wajib ini. Bersatunya yang harus kita perbaiki. Apalagi persatuan. Yang kedua jangan kita saling menyalahkan lah. Yang ini salah, yang itu salah. Itu yang salah itu. Yang salah, jangan saling menyalahkan. Yang salah adalah yang saling menyalahkan. Karena kita bukan jaksa, kita bukan hakim. Oke. Lanjut ke tema. Kalau pembeli ini harusnya seperti apa menurut Islam? Etika pembeli. Etika pembeli dengan etika penjual. Harusnya etika pembeli itu menganut sistem sedekah. Pembeli. Ya kalau kita pergi beli sesuatu, usahakanlah bersedekah. Dalam artian jangan menawar. Kalau hal-hal yang kecil, beli tomat, beli kangkung, beli pitsin apa saja, nggak usah. Kalau dia mengatakan harga sekian, oke beli, jangan lagi menawar. Ini kan banyak. Natawa tuh nih natawe, agak tetu nih camangin nah. Tambah tuh nih bos. Tambah lagi, nggak usah. Beli ikan, hal-hal yang begitu, nggak usah menawar. Jangan menawar. Jangan tawar. Malilas sih, nah coba jolo. Coba jo. Napa milo kurang, napa tambah sih. Termasuk riba gak tidak itu, Bang Ude? Yang halal begitu. Bisa, bukan lagi masuk subhat. Subhat, Subhat bisa sedikit lagi menjadi haram. Bahaya itu pelik. Apalagi kalau menjualnya di emperan misalnya terus menawarnya pakai kaki. Siaga ye, pakai aja. Siaga ye. Kasar juga itu. Kali jasi segala itu. Oke, silakan menelpon. Singkat jelas Bang Ude, mengingat waktu. Begini. Kenapa Bang Ude? Di tempat-tempat jual motor biasa namanya lo kontangi, dia namanya lo Pak Balue. Itu yang kerjasama. Saya paham itu. Tapi kalau kita kecil, Megalan tak taruh. Kan motor 20 juta, melo ya sih. Nah, 30. Mulai 40 itu. Bagaimana hukumnya ini? Apalagi yang menjual ini kan tanda kutip ya. Ini yang kita tidak tahu ya bahwa. Saya tahu ini masalahnya itu Bang Ude. Bagaimana itu? Oke Bang Ude, terima kasih. Waktu terbatas. Gini ya. Memang ada kasus seperti itu dan saya pernah rasakan yang seperti itu. Ternyata saya telusuri, bukan pihak penjual. Ternyata ada pihak asuransi memang. Leasing. Taruhlah, Ada memang pihak ketiga yang memang menawarkan itu.
Jadi bukan pihak penjual sebenarnya, dia hanya kerjasama. Dia hanya kerjasama, makanya itu motor tidak dijual dengan cash, tapi itu dijual dengan kredit. Nah, itu kita langsung masukkan ini ada panjarnya sekian, masukkan di sini misalnya. Ada memang yang kerjasama seperti itu. Yang saya pertanyakan, kenapa bisa tidak di cash? Bilang tidak di cash itu Pak, karena masalahnya kami sudah kerjasama dengan pihak ini. Itu dibenarkan juga, bukan kita salahkan kalau memang sudah ada kerjasama dengan mereka. Hukumnya Bang, hukumnya barang kredit boleh mubah yang begitu. Cuma kalau kita mau adil, hendaknya ada memang motor yang khusus memang untuk dikreditkan, maka lepaskan juga untuk bisa di cash. Itu harus dikasih pilihan masyarakat. Karena tidak semua masyarakat bisa mengkredit dan tidak semua juga masyarakat bisa cash. Bagi mereka yang mampu ya silakan cash. Bagi mereka yang kurang mampu karena berbulan-bulan saja uangnya ada tiap bulan, maka itu boleh saja dia kredit seperti itu. Akhirnya pembeli dengan penjual sama-sama enak merasakan. Disitulah dibutuhkan namanya ada nilai kejujuran dan keadilan ketika kita berbisnis. Atau di depan memang dipasang tidak untuk di cash. Tidak untuk di cash, sampaikan saja dengan jujur, kita sampaikan. Jangan nanti orang saya mau cash, tidak beli cash, ini harus kredit. Itu tidak baik kalau begitu. Tapi sampaikanlah dengan baik dan benar, dengan santun bahwa ini motor khusus untuk di cash, ini motor khusus untuk di kredit. Kalau mau kita kredit ada pilihannya, tapi kalau kita mau cash ada juga pilihannya. Kan bagus kalau begitu. Itu aja lebih bermanfaat. Pelanggan itu menerima dengan baik. Mereka punya pilihan. Tapi kalau mereka tidak punya pilihan, ini yang kadang-kadang menzalimi kita. Karena kan macam-macam juga Bang Udi. Ada yang orang nyaman dengan kredit, ada yang tersiksa dengan kredit, macam-macam. Macam-macam. Artinya kan kalau kita lihat kredit 20 juta motor, tetapi ketika kita kredit sampai 40 juta, tersisa kita memang kalau kita kumpul seperti itu. Tapi kalau bulan-bulannya kita bayar kan enak aja juga dari rasa. Kalau kita mau cash tidak ada uang cash kan begitu. Maka dikasih kemudian dengan mengkredit. Betul. Nah, kreditnya terasa berat ketika motor yang dikredit dipakai untuk konsumtif saja bukan untuk produktif. Kan ini masalahnya. Berat itu. Makanya dipakailah untuk misalnya kan termasuk konsumtif juga itu. Kalau kita pakai untuk bekerja. Kita pakai untuk ke kantor kemana saja itu bisa menghasilkan, tidak ada masalah. Jangan dipakai bergaya saja. Oke, minta maaf untuk Pak Haji Sudin yang ada di Lapade, keterbatasan waktu kita. Mungkin besok bisa lebih cepat masuk. Insya Allah di pukul 16.30 kita mudah-mudahan bisa mulai. Mungkin sebagai penutup untuk hari ini Bang Ude, silakan. Baik, sama saya ingin berkata begini, bahwa sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf dalam perniagaan itu orang yang hebat. Dialah orang yang pertama melakukan bisnis properti di Madinah. Ketika dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad, maka Sa'ad itu orang kaya memberikan 1/2 hartanya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Jangan, tunjukkan saja saya pasar, saya akan berdagang. Maka Abdurrahman bin Auf sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam berdagang, karena dia mampu memisahkan kurma yang manis dengan kurma yang kecut. Ini dulu jadi dasar. Kalau kita sudah mampu memperlihatkan barang kita cacatnya ketika kita berdagang dan aslinya barang kita, maka ini jauh lebih mulia. Itu namanya nilai kejujuran dalam berdagang. Sehingga dalam perdagangan dalam Islam akan terasa dengan nikmat ketika kita saling membutuhkan, baik pembeli ataupun pedagang. Oleh karena itu insya mesra, maka sebuah nilai kejujuran dalam perdagangan akan melahirkan kebersamaan dalam berbagi kepada masyarakat. Insya Allah sebentar malam ke-25 fadilahnya adalah yarfa'illahu ta'ala anhu azabal qabri, Allah akan menghilangkan siksa kubur padanya bagi orang yang beribadah sebentar malam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ude sudah bersama kita melalui online. Oke, mantap. Dari daerah mana? Dari daerah Wonomulyo. Dari Wonomulyo, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sampai akhir Ramadan Bang Ude ya. Iya, sampai Idul Fitri saya di sini. Baik, sekali terima kasih. Amin, doakan. Amin, sehat. Sampai di sini pertemuan kita dan insyaallah akan kembali bisa Anda dengarkan besok di pukul 6 pagi atau melalui channel YouTube Radio Mesra Kota Parepare. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.